Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para siswa-siswi kelas 7 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari kitab suci Al-Qur'an dari berbagai macam sisinya ya. Sangat luar biasa ya. Buku mahir baca dan tulis Al-Quran untuk SMP dan sederajat yang diterbitkan oleh Eka Prima Mandiri ini luar biasa ya. Bisa kolaborasi ya antara tata cara baca Quran, kemudian terjemahnya ya, kandungannya juga termasuk ada sedikit disinggung tentang yang berkaitan dengan ulumul Quran, yaitu bahwa Al-Quran itu diturunkan di Mekah dan Madinah. Yang disebut di Mekah itu disebut ayat-ayat Makkiyah, yang diturunkan Madinah disebut dengan Madaniyah. Termasuk yang akan kita pelajari pada bab 9 ini, yaitu pada surah Al-Baqarah ya, surah 2 ayat 153 ya. Ini merupakan sebuah tuntunan buat kita ya, agar kita selalu memohon, meminta kepada Allah diberikan kesabaran dan sholat ya. Salat dan sabar tidak bisa dipisahkan ya. Walaupun tidak sedikit juga manusia ya, kita umat Islam salatnya tidak sabar, terutama bulan Ramadan ya. Salatnya ngebut ya, padahal harus kita berkaitan sabar dalam salat juga, salat juga harus sabar. Jadi salat dengan sabar itu tidak bisa dipisahkan. Nah, ayat ini ya, surah Al-Baqarah ayat 153 dari sisi diturunkannya termasuk dalam ayat-ayat Madaniyah. Kenapa? Karena diturunkan di Madinah. Nah, kemudian isi kandungannya ya, bahwa kita itu diperintahkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesabaran dan sholat. Kemudian ditegaskan lagi bahwa ya, Allah itu bersama orang-orang yang sabar ya. Ini satu sisi ya, kita ini diberikan informasi melalui buku ini pada bab 9 ya, agar kita termasuk orang-orang yang sabar, juga orang-orang yang rajin di dalam melaksanakan ibadah sholat ya. Karena sholat itu pada hakikatnya ya, itu buat kita juga gitu ya. Di samping melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keimanan kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan ibadah sholat, ternyata sholat itu juga anugerah ya. Di mana ada sebuah riwayat ya, Rasulullah itu menyampaikan kepada kita bahwa zu'ilat qurratu aini bis sholat. Aku mencapai puncak kebahagiaan, ketenangan jiwaku dengan melaksanakan ibadah sholat. Oleh sebab itu ya, setiap kita punya problem, kita pun laksanakan dengan sholatnya. Sholat sunnah 2 rakaat ya, semampu kita ya, 4 rakaat, 6 rakaat. Kemudian problem-problem yang kita hadapi ya, terutama ya sahabat-sahabat nih, siswa-siswi semester 7 tentunya ya, perbanyaklah ibadah sholatnya. Kemudian juga pada bab ini ya, di samping kita memahami surah Al-Baqarah ayat 153, juga kita pun terus kita praktekkan ya, hukum-hukum terkait bacaan ya. Termasuk pada surah Al-Baqarah ayat 153 misalkan ada innallaha ma'as sabirin ya. Ada juga bis sabri, kemudian wassalah ya ayyuhalladzina amanu, itu terkait dengan hukum lam ta'rif, yaitu alif lam syamsiyah ya. Nah, ini kita praktekkan. Juga ada hukum gunahnya ya, nun tasdid ya, inna ya, innallaha. Nah, di situ terdapat hukum bacaan gunah, yaitu huruf nun yang bertasydidnya. Ini beberapa contoh terkait dengan bacaan-bacaan
hukumnya juga intinya adalah bagaimana agar kita selalu posisi kita termasuk orang-orang yang sabar, juga orang-orang yang rajin melaksanakan ibadah sholatnya, baik sholat wajib maupun sholat sunnahnya, sebagai kewajiban kita juga sebagai anugerah. Oleh sebab itu kita berusaha agar kita meningkatkan kondisinya dari tadi kewajiban melaksanakan ibadah sholat menjadi sebuah kebutuhan buat kita. Ini kan tentunya sangat luar biasa. Nah, untuk kesempurnaannya ya, di samping kita memahami teks ayatnya juga hukum-hukum tajwid, mari kita praktekkan bacaan Quran pada surah Al-Baqarah ya, mulai ayat 153 sampai 157. Dibuka bukunya, juga dibuka mushaf Al-Qur'annya, kita praktekkan dengan bacaan Quran secara tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Nah, ini kita praktekkan ya dengan bacaan Al-Quran secara baik dan benar. Kemudian kita juga praktekkan ilmu tajwidnya ya, tata cara baca Qurannya juga kita pahami isi kandungannya yang sangat-sangat luar biasa ya, di mana intinya di samping kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kesabaran dan sholat ya, juga kita pun agar kita mendapatkan rahmat dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.